Setelah akses internet Iran dibuka, ini yang bisa dunia saksikan. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, Fakta Israel belum ada di Facebook dan Instagram. Pastikan Anda subscribe YouTube Fakta Israel karena ada akun yang memakai nama Fakta Israel di Facebook dan Instagram yang bukan berkaitan dengan saya, Monique Rakers. Terima kasih. Bapak Ibu, hari ini saya ingin membahas tentang Iran. Iran, Bapak Ibu tentu tahu selama ini Iran adalah pendukung teroris Hamas di Gaza dan juga jihad Islam di Gaza. Iran juga mendanai, memberikan senjata, melatih Hezbollah dan juga ada Houthi di Yaman. Nah, selain Iran, yang juga dekat dengan Hamas adalah Qatar. Karena Qatar memberikan ruang, memberikan tempat, fasilitas untuk para pemimpin Hamas tinggal bermewah-mewah di Doha, ibu kota Qatar. Namun, Qatar setelah diserang oleh Iran pada perang 2026 ini, sekarang lebih tegas terhadap Iran. Apa yang terjadi, Bapak Ibu semua? Qatar menolak tuntutan Iran untuk melepas dana sebesar 12 miliar dolar Amerika. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah kabar terbaru 30 Mei 2026. Padahal dari Iran ada anggota parlemen Muhammad Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araki yang datang ke Doha. Mereka datang untuk apa? Mengajak bicara Qatar supaya dana tersebut dikeluarkan dan mereka bisa membayar gaji pegawai, membeli kebutuhan pemerintah Iran yang saat ini sedang kolaps. Nah, Bapak Ibu, tuntutan ini tentu saja tidak bisa serta-merta disetujui oleh Qatar. Karena apa? Karena ada penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Jadi karena Iran mendukung Hamas dan Hamas melakukan teror pada 7 Oktober 2023 sehingga dana aset Iran dibekukan oleh Amerika. Nah, Bapak Ibu, jelas sekali di sini akhirnya Doha atau Qatar ini hanya setuju untuk memberikan kredit bagi Teheran untuk apa? Membeli barang dan produk penting langsung dari Qatar. Jadi tidak boleh terima uang tunai karena memang berbahaya. Iran bisa membeli peralatan militer, Iran bisa mempersenjatai lagi negaranya dengan rudal untuk menyerang Israel, dan yang lebih berbahaya lagi adalah membangun kembali instalasi nuklir untuk memperkaya uranium sehingga menghasilkan bom nuklir. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah sebuah kabar baik karena paling tidak kita bisa melihat secara geopolitik. Iran sepertinya tidak bisa mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab Sunni lainnya. Seperti Qatar saja yang CS, ternyata mereka bisa bersikap tegas. Dan yang menarik Bapak Ibu, karena internet sudah hidup kembali setelah Januari dihentikan, dilarang oleh pemerintah Iran, keterbukaan informasi kembali terjadi sehingga rakyat Iran bisa mengupload video-video aksi demonstrasi mereka ketika mereka menolak rezim Islam Iran. Dan Bapak Ibu bisa lihat sendiri bagaimana rakyat Iran ini unjuk rasa menolak pemerintahnya sendiri. Bapak Ibu bisa melihat
ada patung Qasem Soleimani. Ini adalah pemimpin, komandan pasukan Garda Revolusi Iran yang ditumbangkan oleh warga Iran sendiri. Mereka tuh gak suka sama pemerintahnya. Yang suka sama pemerintah Iran itu adalah orang Indonesia. Jangan salah Bapak Ibu, orang Iran sendiri gak suka sama pemerintah Iran. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di video ini, ya, patung Qasem Soleimani dirobohkan. Lalu ada video-video lain yang diunggah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat Iran itu atas keinginan mereka sendiri. Bukan karena disuruh oleh Amerika, bukan karena disuruh oleh Israel. Enggak, kita nggak boleh juga menganggap rakyat Iran itu bodoh. Kita nggak boleh menganggap rakyat Iran itu tidak bisa berpikir sendiri. Jelas mereka bisa menilai, mereka bisa melihat apa yang salah, apa yang benar. Nah, Bapak Ibu tentu tahu juga ada kata-kata frasa dalam slogan-slogan yang diungkapkan oleh para demonstran di Iran, yakni Zan, Zendegi, dan Azadi. Ini sering sekali Fakta Israel tulis di YouTube Fakta Israel, di posting di community dan juga di channel WhatsApp Fakta Israel, ya Bapak Ibu, Fakta Israel Official. Zan, Zendegi, Azadi, yang artinya apa? Perempuan, kehidupan, dan kebebasan. Karena inilah yang memang sedang digalakkan oleh demonstran di Iran. Mereka ingin kebebasan, mereka ingin kehidupan. Dan Bapak Ibu semua, sekali lagi Fakta Israel ingatkan, Iran ini adalah negara pendukung teror. Namun rakyatnya tidak mendukung teror. Rakyatnya cinta Israel, rakyatnya senang dengan bangsa Israel, rakyatnya banyak yang tinggal melarikan diri di Eropa, tinggal di Kanada, ada di Amerika, dan mereka semua inginnya apa? Iran yang bukan rezim Republik Islam Iran. Saudara, ini adalah video ketika rakyat Iran bergembira, bersukacita karena mendengar kabar kematian dari Ali Khamenei, pemimpin spiritual rezim Islam Iran yang dieliminasi oleh Israel pada 28 Februari 2026. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat bagaimana media massa di Indonesia berpihak kepada Iran, tentu saja ini tidak menyuarakan suara rakyat Iran sendiri. Karena rakyat Iran adalah mereka yang menolak rezim teror Republik Islam Iran. Nah, balik ke aset Bapak Ibu, Fakta Israel hanya ingin menegaskan bahwa aset Iran ini adalah aset yang dibekukan dari hasil penjualan minyak misalnya, atau cadangan devisa mereka. Nah, ini tersebar atau disimpan di sejumlah rekening negara seperti Cina, Irak, ada Jepang, ada Korea Selatan, dan juga ada Luxembourg. Jadi bukan di Amerika, bukan di Israel Bapak Ibu. Dan jelas sekali dana yang ada di Qatar ini adalah dari rekening di Korea Selatan yang diberikan kepada Qatar saat pertukaran Sandra tahun 2023 yang ditransfer nilainya 6 miliar dolar Amerika. Namun ini dana hanya untuk kemanusiaan, tetapi dana ini dibekukan kembali sejak 7 Oktober 2023. Dan ternyata kesimpulannya apa Bapak Ibu? Qatar juga tidak mau mengeluarkan dana ini dalam bentuk cash, hanya boleh beli barang dari Qatar untuk kemanusiaan. Salam damai dari Fakta Israel, tetap berdiri untuk Israel karena kita berada di pihak yang benar. Kita melawan kekerasan dan teror. Jangan pernah mendukung teroris Bapak Ibu semua, termasuk mendukung terorisme yang digalakkan oleh orang Kristen sendiri. Kita tidak setuju pada teroris.
Saya Monique Rakers. Am Yisrael Hai, bangsa Israel hidup. Saudara, terima kasih Anda mendukung pelayanan edukasi YouTube Fakta Israel melawan kebencian terhadap orang Yahudi dan anti-Israel. Anda bisa mendukung pelayanan kami melalui pembelian merchandise dengan menghubungi nomor 0811601664. Anda tentu saja bisa bergabung bersama dengan kami dalam tur tahun 2026 ini. Terima kasih.